Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Larasati dari kelas CEF 001 dan berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video ini saya akan mempresentasikan capstone project dari studi independen Cloud Fundamental Track Microsoft Indonesia. Kemudian untuk capstone project ini saya mengambil tema kesehatan, yaitu Klinik Mari Sehat dengan layanannya adalah Obati. Klinik Mari Sehat ini adalah klinik layanan kesehatan yang dapat menyimpan scan hasil lab atau salinan resep kesehatan masyarakat secara digital. Dan Mari Sehat ini ingin menyimpan data kesehatan itu secara aman di dalam Microsoft Azure. Kemudian untuk solusi teknis dari Klinik Mari Sehat adalah memiliki ruangan khusus yang aman dan dapat diakses secara langsung oleh komputer, aplikasi, dan juga web API. Yang kedua, mendukung secara otomatis layar penyimpanan sesuai dengan waktu umur berkas yang dapat ditentukan. Lalu yang ketiga, dapat memberikan akses bagi aplikasi pihak ketiga secara aman untuk dapat mengakses berkas tersebut. Yang keempat adalah memetakan kepemilikan berkas melalui metadata atau sejenisnya kepada pasien tertentu. Untuk selanjutnya, kita langsung saja buka portal.azure.com. Di sini saya sudah mengakses portal.azure.com. Kemudian pada menu Azure Service kita pilih Storage Account. Lalu pada storage account ini kita bisa langsung create saja untuk membuat akun penyimpanan. Namun di sini karena saya sudah membuat akun penyimpanan pada Klinik Mari Sehat yang saya namai Mari Sehat Obati. Pada Klinik Mari Sehat ini saya menggunakan blob storage atau penyimpanan blob. Di sini terdapat beberapa keterangan dari storage account yang telah saya buat dengan nama Mari Sehat Storage. Dan akses tar-nya saya menggunakan standar Tata Cool. Kemudian pada menu kontainer di sini terdapat penyimpanan yang telah saya buat. Yang pertama itu adalah Obati hasil lab yang menyimpan hasil lab, data-data hasil lab. Dan yang kedua adalah Obati resep obat yang menyimpan data-data resep obat. Kemudian ketika kita membuat kontainer baru, lalu langkah selanjutnya adalah mengubah public access level. Di sini pada Obati hasil lab saya mengubah public access level yang tadinya private menjadi blob. Untuk blob sendiri ini nantinya bisa diakses untuk membaca. Kemudian kita lihat untuk kontainer Obati hasil lab. Dan di sini saya sudah memasukkan beberapa contoh hasil lab. Lalu untuk hasil lab ini saya juga menggunakan blob type, yaitu blob. Dan untuk mengakses file tersebut kita bisa menggunakan link. Di sini terdapat URL yang dapat mengakses file tersebut. Kita copy dan
kita akses URL tersebut. Di sini terdapat contoh dari hasil lab yang telah saya upload di kontainer Obati hasil lab. Kemudian untuk mendukung secara otomatis tier penyimpanan dengan waktu umur yang ditentukan, di sini kita dapat menggunakan layanan yang ada pada storage account di Azure ini, yaitu adalah langsung saja kita pilih lifecycle management. Pada lifecycle management ini nantinya akan membuat rule yang menentukan umur dari file tersebut. Ini sebelumnya saya sudah membuat rule 1, kemudian saya akan membuat rule 2. Kita namakan rule 2 mari sehat. Sini untuk role scope-nya menggunakan apply rule to all blob in storage account. Blob type-nya itu blob, lalu subtype-nya base. Kemudian kita klik next, dan di sini kita dapat menentukan umur dari file yang terdapat pada kontainer blob. Di sini saya menggunakan 30. Kemudian ketika lebih dari 30 hari, saya akan menggunakan condition move to archive storage. Kemudian ketika 10 hari setelahnya, saya akan menggunakan delete the blob atau menghapus file tersebut. Kemudian kita klik add. Lalu di sini untuk life cycle-nya sudah tersedia dan bisa menentukan umur dari penyimpanan berkas tersebut. Kemudian untuk akses pihak ketiga dari berkas ini, di sini terdapat dua solusi yang digunakan. Yang pertama itu adalah menambahkan user pada Microsoft Azure AD dan memberikan akses kontrol ke storage account. Ya, di sini kita langsung saja ke Azure Active Directory. Kita tunggu dulu, lalu kita pilih user, lalu di sini terdapat beberapa akun yang menjadi user pada default directory yang telah saya buat. Lalu di sini dapat menambahkan roles, yaitu sebagai pembaca pada blob storage. Lalu yang kedua, pada resource group ini kita dapat mengakses penyimpanan menggunakan Microsoft Azure Environment.
Nah, di sini pada overview di storage account terdapat open in Explorer dan mendownload aplikasi Azure Storage Explorer. Sebelumnya saya telah mendownload aplikasi tersebut. Lalu kita klik connection. Di sini terdapat beberapa cara untuk mengakses penyimpanan. Terdapat subscription, storage account or service, blob container, dan masih banyak lagi. Di sini saya menggunakan storage account. Lalu menggunakan connection string. Lalu untuk display name-nya adalah untuk connection stringnya ini dapat diakses pada access key. Lalu kita klik show key. Di sini terdapat connection string dan copy to clipboard. Kemudian kita paste dan kita klik next. Kemudian kita pilih connect. Nah, di sini terdapat blob container. Lalu terdapat beberapa kontainer yang telah kita buat. Yang pertama terdapat hasil lab. Nah, di sini terdapat data-data yang berada pada kontainer yang telah saya buat untuk hasil lab. Di sini terdapat hasil lab PCR dan juga hasil lab SARS-CoV. Dan pada Microsoft Azure Storage Explorer ini kita dapat mengupload data, mendownload data, membuka data, lalu menambahkan folder. Lalu di sini masih banyak lagi layanan yang bisa kita gunakan. Di sini saya akan mencoba untuk mendownload data. Saya akan taruh di dokumen. Dan datanya sudah terdownload. Kemudian di sini kita bisa manage history juga. Dan masih bisa mengakses penyimpanan lainnya selain kontainer blob. Kemudian untuk memetakan kepemilikan berkas melalui metadata kepada pasien tertentu, kita bisa pilih kontainer kembali. Kemudian kita klik kolom checklist, kemudian kita edit metadata. Sebelumnya saya telah buat untuk yang hasil lab. Di sini saya akan membuat yang resep obat. Dengan resultnya itu adalah resep obat pasien 1. Kemudian kita klik save. Dan di sini dapat dilihat untuk metadatanya itu sudah diinputkan, yaitu dengan key-nya resep obat dan value-nya pasien 1. Baik, sekian penjelasan presentasi Capstone Project yang telah saya
kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.